ketika nggak ada skill escapes, Marshman sudah bisa dipastikan akan langsung di meltdown dengan instan. Oke, kita akan lihat 1-0 di tangan dari AP Brand. Masih menjadi lawan yang kuat banget. Bahkan di game 1 saja, RG Filipin gak punya chance yang besar untuk bisa membalaskan dan bahkan berbuat banyak di game pertama. Tapi game kedua, RG Filipin, apakah mereka mampu untuk memaksakan bermain lagi di game ketiga? Atau 2-0 akan diamankan oleh AP Brand? By the way ini siapa yang bikin asetnya? One Esports keren banget. Kayak main roller coaster gue baru Iya. Iya kan? Kayak masuk roller coaster, kebuka gerbangnya, Nah, terus masuk ke dalam line of Untung dawn. saya full day di analis loh. Kenapa Kalau tuh? di restream kayaknya saya gitu. Iya makanya tadi gue mau teriak-teriak kayak kayak lagi di roller coaster. Maaf ya si Aduh, Momo, Nora gak saya. Iya, itulah gambaran sebuah team fight ya, roller coaster naik turun Cakep! dan tentunya dengan banyaknya kompleksitas. Wow, apakah game kedua akan sekompleks yang kita sudah lihat mungkin di babak group stage? Karena game pertamanya bisa dibilang AP Brand mereka benar-benar mendominasi. Hampir bahkan invasi jungle dilakukan tanpa bisa membuat RSG Philippines kesulitan sama sekali di game yang pertama. Tapi kali ini lihat, sudah berkumpul 4 pemain dan Nuts. Loh agak bingung dia tadi. Dia kayak mencoba untuk, oke gue bakal lurus lewat temboknya mau flicker, tapi bisa nggak ya biar nggak buang flicker. Tapi ujung-ujungnya buang flicker juga. Iya. Karena terlalu banyak musuh yang ada di belakangnya. Agak sedikit dilema dan Iya, dilema. juga, ya, mungkin sedikit kebingungan juga. Tapi Demon Kite mendapatkan level yang keempatnya terlebih dahulu. KLTZ masih on the way. Dan ini yang mungkin akan jadi pembeda ya. KLTZ membawakan Brave Smite yang artinya dia akan bermain dengan durability. Mungkin akan kita lihat juga bagaimana cara bertahan dari gempuran RC Philippines. Yang dimana secara damage juga lumayan banyak banget. Bahkan Aqua dengan Astral Recall-nya juga bisa memberikan burst damage yang instan. Tapi kalau kita ngeliat memang tadi satu flicker sudah dibuang ya. Sama Nuts sendiri di area rivernya memaksakan padahal AP Brand nggak terlalu overcommit. Bahkan bisa dibilang mungkin level 4 aja tadi belum didapetin oleh pemain-pemain dari AP Brand. Tapi satu flicker sudah dibuang sama Nuts. Sembari menunggu kali ini yang sudah muncul yaitu turtle pertama. Objektif yang harus dikontes. Demon Kite-nya langsung respon ya, dia langsung bergerak dari purple buff menuju ke area turtle. Mungkin gara-gara melihat bahwa View juga bergerak ke area XP lane, jadi mereka udah set up duluan. Tapi ini pinter banget sih. Dibiarin view-nya dapetin level 4 dan bahkan dibuka begitu saja kalau tapi lihat ternyata Nuts-nya yang mendapatkan satu turtle. Majan dan Leom dicoba untuk balikin keadaannya Nuts. Yang mungkin akan mengorbankan satu nyawanya tapi akan di-trade dengan satu turtle dan lagi-lagi Demon Kite yang harus ter-shutdown di area turtle. Tapi hitungannya jadi agak sedikit rugi nggak sih Profesor KB? Ya rugi banget, apalagi kalau kita berbicara 5-man play dari AP Brand. Ini strong banget, mereka punya Nether Realm, mereka punya Motivation Roar juga. Dan itu yang membuat heal up dari AP Brand tentunya akan sangat-sangat mengerikan. Ditambah Flap TZ-nya full damage. Dia bermain dengan Master Assassin dan Kyle TZ. Memaksa Demon Kite dengan ketertinggalan level dan invade jungle yang akan dilakukan lagi. Lagi! Gak bakalan berhenti sepertinya dari AP Brand, bahkan Nuts punya potensi yang begitu besar untuk setidaknya menang laning ya. Ini 1v1 dengan Khalid di area bawah. Gila sini benar-benar untuk early-nya level udah menang, rotasi jungle-nya bakal lebih enak lagi dari KLTZ-nya. Mau pakai Assassin, mau pakai Guinevere, sama-sama enak untuk early game dari AP Brand. Tinggal gimana caranya RSGPH untuk membuat satu momentum bagus untuk timnya. Karena kata teman saya gitu, Mobile Legends ini satu momentum katanya. Benar. Setuju Kenal sih. nggak, Be? Momen nih. Kenal nggak? Kenal banget tuh. Diri saya sendiri Yang saya suruh ngomongin. saya joget-joget ya? Ya, dan kita sini langsung diajar begitu saja. Dengan dua source ultimate dari Ogun dan juga aktivitas menit. Oh my god, Nuts-nya justru yang membuka lagi-lagi sendirian. Follow-up-nya terlalu jauh. Dan bahkan Nether Realm-nya juga sudah mulai hancur dan Nuts harus mengorbankan nyawanya Aqua. Nggak terkena special migration. Dan bahkan itu ngebuat lagi-lagi keadaannya justru harusnya ini akan lebih enak untuk AP Brand. Ngebuka turtle yang kedua. Agak sayang gak sih? Iya Karena sih. posisi Demon Kite-nya tuh di bawah, Belum siap jauh juga. banget. Dan tadi aku pikir awalnya cuma buat space create aja, Net. Soalnya dia mau dapetin, at least ya, ini platingan gold bawah. Tapi Nutnya jadi tumbang. Iya. Dan sekarang ya udah jadi nggak bisa untuk ngefight. Ngefight pun juga ya agak terlalu sulit dan Flap sih agak sedikit offside. Legend Sensor masih ada flicker.
Coba untuk mengisi dari ada Ogun juga. Mau gimana? Mau ngehajar Baptisi pun juga susah gitu. Ada Ogun, ada juga ingat Pew. Ada Pew, ya. Ya ini dia hero power dari View ya, View Ramis. Yang dimana tentunya akan membuat kapasitas teamfight dari AP Brand makin lebih panjang gara-gara NetherRealm. Pew Ramis. Itu udah lama Net. Oh, Ya, gitulah cara bottom lane nih, connect. Dan Requiem, tidak adanya flicker dan langsung ditumbangkan begitu saja. kayaknya dari AP Brand udah mulai merasa nih, kayaknya Nuts ini udah mulai cukup menyebalkan ya. Meskipun dia udah tumbang sampai 3 kali, tapi kehadirannya ini at least bisa menahan pemain-pemain dari RSG, dari AP Brand sendiri. Karena kelihatan RSG Filipina mereka nggak mau diinvasi jungle-nya. Iya dan mereka kayaknya juga lagi build up terutama untuk Kyle TZ menuju ke Radiant Armor. Menghindari magic damage yang begitu tinggi tentunya dari Demon Knight dan juga Aqua. Damage per second atau damage overtime yang nantinya akan ditimbulkan dari 2 magic damage dealer ini. Tapi kalau kita berbicara untuk dari sisi Eman, hanya dia sampai saat ini pemain dari RC Filipina yang masih anteng banget untuk farming. Tapi tidak melupakan bagaimana Ogwen dengan Minotaurnya. Karena kita tahu sendiri Minotaur, itu Storm-nya, Minon Fury-nya bisa nge-cancel Blazing Duet dua-duanya. Iya. Sehingga Eman timing dari Blazing Duet dan Purify-nya perlu diperhatikan. Tapi sekarang kayaknya bakal berfokus dulu untuk melakukan push di area mid. Dan sementara posisi dari Ogwen ya Net, ini aku ngeliat dia bener-bener stay banget di atas. Dia nggak mau ngasih space yang jauh, bahkan laning jauhnya nggak boleh dipegang sama Eman. Ini cuma nge-show gitu aja ngasih pressure, tapi kita masih migration ya. Nggak di-follow up dengan satu field Requiem. Cuma lebih ngebuka, mundur kembali. Dan mencoba untuk mencari sisi lain mungkin. Ke arah jungle lagi atau mungkin ke arah mid lane-nya. Ini yang justru berbahaya nggak sih dari AP Brand, mereka main slow tempo, tapi kitingnya tetap jalan deh. Ya, 4-man move yang sangat-sangat efisien. Mereka punya Minotaur dan juga Faramis. Sehingga overextend teamfight-nya akan sangat-sangat luar biasa. Ditambah kalau misalkan kita berbicara yang pegang lane jauh, Flap TZ, dia pun cepet loh untuk urusan clear wave minion. Dan jangan lupakan sebagai eksekutor, dia bawa emblem assassin itu yang pertama. 14 penetration, tambah rapture 19, tambah master assassin, dan lethal ignition. Apalagi first itemnya heptasis. Waduh, itu makin sakit lagi ya. Makin tinggi ngeburst. lagi penetrationnya. Tapi sekarang karena Super Marco udah pecahin tuh di area atas, mau nggak mau dia udah mulai bisa makanin 2 laning nih. Cuek, lihat turtle-nya. Tapi Kaltizi kayaknya pemikiran dia pakai retribution karena daripada kena asal recall gak sih? Benar. Ya kan? Ya walaupun udah show up duluan dari Demon Knight di area top lane karena dia yang ingin melakukan split push. Tapi setidaknya ya udahlah biar lebih secure. Biar lebih dan secure, ya. Biar lebih menuju ke perfect turtle juga ya. Walaupun sebenarnya RC Filipina mendapatkan 1. Tapi di posisi seperti ini zoning yang akan dilakukan invade yang akan dibawakan sama AP Brand akan jauh lebih luas. Eman? Tapi Walaupun ini sebenarnya tidak berbeda cukup jauh seperti game pertama. Emannya oke, masih bisa mundur tapi bakal coba dikejar. Untungnya nggak akan dibuka oleh Kaltizi karena posisinya memang masih berada di area inner turret. Tapi kalau aku ngelihat ya, sejauh 7 menit game berjalan ini ya Net, RG Filipina mereka bener-bener fokusnya ini mau main split push loh. Laning jauhnya dua-duanya dilakuin. Tapi itu dia tujuannya di arah bottom lane tadi Cimomo. Ketika dikasih pressure, ditakutin dari Eman ya, Purify-nya itu udah nggak ada. Jadi tinggal nunggu ya paling berapa detik untuk special migration, tinggal nunggu di bush dan itu dilakukan. Ketika udah ke show posisi dari Eman-nya, ya udah langsung di-commit sama Violet Requiem dan kelar. Bahkan mereka nggak takut dengan adanya posisi dari Demon Knight yang bener-bener free banget sebenarnya di area atas dari tadi. Oke. Ya tuh, cuma dikasih pressure, dilempatin aja. Kayaknya tujuannya juga membiarkan Demon Knight biar show up. Karena kalau misalkan Demon Knight-nya nggak show up itu yang malah bahaya. Takutnya malah ready untuk team fight. RC Filipina punya damage yang cukup. Yep. Sementara kalau kita berbicara durability, AP Brand menjawab dengan durability. Benar. Tentunya ada heal up dan jangan lupakan bagaimana heal up pasif dari Kaltizi. Dia pun build-nya build item tank. Jadi Iya, susah betul. untuk di-take Susah down. untuk di-take down. Itu juga poin plusnya. Aku ngelihat kayak deja vu di game pertama, 9 menit dengan 6-0. Belum ada 1 poin kill yang bisa didapatkan oleh RSGPH. Apakah, dua kali buka tapi di area bawah. Resistance Storm nggak mungkin bisa bertahan. Sepertinya sudah dibahas sama Profesor KB. Dengan burst damage yang dibikin sama Flaptzy. Dan kebetulan juga ada Bruno yang memfollow up. Tinggal kasih basic attack doang dengan stacknya. Langsung ter-shutdown dan Lordnya terbuka dengan bebas. Tinggal pertanyaannya mau nge-try atau tidak. Tapi kayaknya susah sih. Okonnya udah langsung nge-zoning. Ngejaga tidak boleh ada yang masuk area Lord.
Kayaknya bahkan tadi ada electrifying beats Iya. juga dari Joy-nya Demon Kite. Iya. Ya itu kayak jadi sinyal kalau oke kita nggak bakal Nggak bakal contest, ada yang- nggak bakal coba buat dive in juga. Walaupun itu ada anti CC, tapi kayaknya kita juga anti untuk keributan di early game ketika kalah 5.000 sampai dengan 6.000 gold lead. Wah, ini sulit banget untuk RSG Filipina. Mereka bener-bener kayak, kalau kata KB, kayak Johnson. Disetir banget permainannya, Wah, playstyle-nya oleh AP Brand. Ini soalnya dari early game udah jalan banget dan Ogwen juga selesai dengan Flask of the Oasis. Item heal yang benar-benar sangat menjengkelkan sekali. Ditambah dengan scale up levelnya, sekarang level 10 Ogwen berarti nambahin 1000 shield absorb nanti ketika ada yang tiba-tiba terkena efek burst damage. Padahal aku cukup suka loh Net dengan pergerakan dari Nuts ya. Yang sebenarnya di early atau mungkin at least lah kita melihat turtle pertama. Itu banyak banget keagresifan inisiasi yang dibuka sama Nuts. At least meskipun dia harus tumbang sampai 3 kali ya. Dan itu dia yang membuat keadaannya sekarang lihat Kaltizi santai aja di depan. Dengan build tanknya tas-tas dikeluarkan, tapi lihat di daerah midnya. Tinggal menunggu untuk siapa yang bakal menginisiat duluan dan ternyata Kaltizi yang memulainya dan bahkan langsung di follow up itu dia Minute Fury dan bahkan langsung di follow dengan teman-temannya tapi masih ada Joy yang mencoba untuk maju tapi damage-nya belum cukup dan bahkan terlalu dive in dan langsung diamankan oleh Novarianya. Tapi di trade dengan satu base turret di arah bottom lane. Is it worth it, Momo-chan? Wow, menurut aku worth banget sih. Apalagi sekarang mereka bisa nge-push ke area midnya. Sementara dari RSG Filipina mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ini sama seperti di game pertama yang dimana mereka sempat ketangkep dengan adanya satu buah inisiasi yang dibuka sama RSG di game pertama. Tapi bedanya dari AP Brand, Kaltizi terlalu offside sampai ke area turret base di area Ya, mid. tapi lagi-lagi sepertinya sedikit dejavu dengan game yang pertama tadi. Seperti Bener, Momo Be. bilang, tapi lagi-lagi perannya ada di KLTZ juga. Benar. Yang kebetulan dia memainkan Wild Requiem dan itu terlalu banyak menerima damage turret. Tapi tidak ada yang menghajar juga menuju ke arah turretnya. Dan dia terkena Astral Recall. Padahal itu kombonya bagus banget loh. Udah Dia bagus Palette banget. Requirem, terus Ada langsung Storm juga, ada Betul. Midnight Fury. Semuanya knock up airborne. Iya, dan Itu tidak bisa di-deny dengan menggunakan Tough Boots juga. bahkan PU-nya udah siap tuh tadi ngebuka langsung Netherrealm. Iya makanya, udah ada tindakan preventif. Namun sayangnya kita tahu sendiri damage dari turret itu akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dan true damage, ingat. Mau sebanyak apapun HP yang dimiliki pasti akan besar damage-nya. Iya, dan aku, sorry, dan aku. Jadi kayaknya apa ini ya, tuh? masuk dia si left TG yang kedua tuh gara-gara pasifnya penuh nggak sengaja nggak sih atau gimana ya, Be? Iya kayaknya. Oh, yang merah dia ya? loncat lagi Iya, kan. dia lompat lagi masuk. Aduh, tapi ngelihat dua game yang berjalan ini ya, seakan-akan roamnya di tangan Kaltizi ya. Dia yang ngebuka, Dia tapi ngebuka, itu dia jadi yang farming. itu jadi space create buat Super Marco nggak sih, Net? Iya betul. Dia tinggal jaga posisi aja, tinggal nempel sama Piu-nya. Piu Ramis. Piuramis. Oke, dan 8-1 akhirnya pecah telur dari RSG Filipina meskipun kita melihat memang ada permainan yang cukup agresif dari Kaltizi tadi di area turret base mid, tapi Nah, kali ini ini. Ada satu bantuan dari Flap TZ juga karena tadi dia sempat build karena Oracle. Jadi Ogwen gak bakal sendirian. Hero heal-nya meningkat sekarang dan durability dari IP Brand akan jauh lebih kuat lagi seiring berjalannya waktu. Lihat di zoning, gak dikasih nyentuh sama sekali, Net. Ya, di blok juga. Menghindari takutnya ada serikol yang tiba-tiba nyasar. Tapi kita lihat di sisi lainnya. Di mirroring sama Cloud-nya dari seorang Eman untuk ya bikin lane-nya jauh sejauh mungkin. Recall balik lagi dan mencoba untuk defend high ground. Dan ya dari posisinya sebenarnya ini lane-nya nggak bagus-bagus amat gak sih, Be, untuk AP Brand? Iya, karena mau bagaimanapun ada beberapa trade yang harus diberikan kepada RC Philippines. Apalagi ketika kita melihat ada Eman di sana dengan Cloud-nya. Yang udah pasti tujuannya winning conditionnya bertambah satu yaitu adalah split push. Tapi kalau misalkan AP Brand berpisah, power team fight mereka akan berkurang. Yeah. Makanya Lord adalah solusi mereka untuk grouping berlima dan memaksimalkan masing-masing ultimate source skill-nya. Dan ini cukup menarik karena Demon Cat yang dapetin level 15 terlebih dahulu, baru sekarang Kaltizi yang dapetin level 15-nya. Tapi apakah ini bisa di-defense? Yes, sudah mulai masuk. Ada Minute Fury juga, tapi penalty zone-nya dibahasnya begitu saja. Netherrealm yang mana belum dikeluarkan dan bahkan mencoba untuk membalikan keadaannya dengan member keluar. Dibalikan lagi keadaannya dan bahkan sudah mulai masuk juga ke arah base-nya. Dan inilah dia AP Brand yang akan langsung mendapatkan kemenangannya full 2-0 atas RSGPH. Tanpa adanya balasan untuk bermain lagi di game yang ketiga,
RSG Filipina di hari yang pertama mereka harus turun ke lower bracket Profesor KB. Kayaknya KLTZ barusan bilang ke View, kukira hubungan kita istimewa. Ternyata Netherrealm-nya cuma buat Super Marco. Dan itu tujuan dari View yang benar-benar dengan Faramisnya main safe banget, nungguin momentum banget. Sampai tadi Bung Koret mungkin bertanya-tanya, Iya, Netherrealm-nya mana? kapan? nih? Kapan? Dan ternyata memang keluarnya hanya untuk ketika Super Marco dalam ancaman. Wow, dia nggak peduli kalau LTZ-nya tumbang ya. Tank Udah, jungle, tank mau bagaimanapun. Benar. Dan itu dia kemenangan 2-0 tanpa ada balas dari RSG Filipina. AP Brand memang